Itu siapa tuh di samping? Istri orang. Waduh, kok istri orang di sini? Ngapain kamu istri orang di sini? Apa urusan kamu? Kamu istri orang kenapa di sini? Ya biarin aja. Apa? Suami saya barang yang kecil kok. Barang Kalau kecil. saya barang yang besar. Tahu kan? Yang keimanan itu manusia itu pribadinya. Terus urusannya apa kamu suaminya barangnya kecil, milihnya dia barangnya gede? Ya siapa kan barangnya lebih gede, lebih enak. Tahu kan? Berarti gila semuanya. Kenikmatan. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang terhormat. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyajikan konten-konten yang menarik dan menghibur. Kali ini, kita akan membahas kisah mengenai seorang dukun santet yang sangat kejam dan bahkan menggunakan kekuatan mistisnya untuk menjalankan bisnis usaha lembuk yang melibatkan berbagai praktik sesat dan ilegal. Bahkan berbuat semena-mena, hingga dia mengamuk kepada seorang pria muda yang memiliki kekuatan spiritual yang tangguh. Bagaimana bisnis lembuk yang dijalankan oleh sang dukun dapat merugikan masyarakat, dan bagaimana Kang Ujang Bustomi menghadapi praktik penipuan tersebut? Baiklah, jangan lepas dari kursi kalian sampai kisahnya selesai, karena kita akan menantang diri dengan konten yang sangat menarik, dengan tema Kisah Nyata Kang Ujang Bustomi Berantas Total Praktik Sesat Penipuan Dukun Santet Pimpinan Lembuk. Yuk, saksikan bersama-sama dan temukan inspirasi dari kisah ini. Selamat menyimak. Kisah ini dimulai di hari yang cerah dan tenang di sebuah perkampungan di pinggiran sebuah pabrik modern yang dipenuhi dengan nuansa alam yang indah. Tapi, ketika kegelapan menyelimuti daerah tiba, suasana berubah secara dramatis menjadi sangat mencekam. Kejadian aneh mulai terdengar di sudut-sudut gelap dan sesuatu yang tidak terlihat mulai merayap hingga menghantui warga setempat. Di balik kegelapan yang mencekam itu, sosok guru spiritual, Kang Ujang Bustomi, muncul secara tak terduga di halaman rumah salah satu penduduk kampung. Gestur wajahnya sangat serius, dan matanya melirik ke kanan dan kiri, membuat malam itu semakin menegangkan. Seakan-akan ia berusaha untuk mengungkap sebuah misteri yang harus terpecahkan. Di tempat itu, beliau sedang menjalankan misinya ketika ia menerima panggilan dari seorang dukun santet bernama Abdul Karim. Konon kabarnya, sang dukun telah menjadi penguasa ilegal lembuk di kampung tersebut, terlibat dalam berbagai kejahatan yang melibatkan jaringan dunia malam yang kejam dan jahat. Segala tindakan tercela dan kejam telah dijadikan legal oleh jaringan Abdul Karim. Gila semuanya. Kalau sudah ada bencana, orang yang baik-baik pun semua akan kena. Waraslah semuanya lah. Kiamat ini sudah dekat ini. Muram. Sebagai seorang guru spiritual yang bertanggung jawab, Kang Ujang tahu bahwa ia harus segera bertindak untuk menghentikan segala kejahatan itu dan membawa kedamaian kembali ke kampung tersebut. Beliau mempersiapkan diri secara hati-hati untuk menjalankan misinya, meskipun ia tahu bahwa tugas di hadapannya sangat berat dan berisiko. Wahai jin janda wujud, tunjukkan dirimu jin janda seperti apa, jin duda. Di tengah-tengah perjalanan yang penuh tantangan itu, Kang Ujang tiba-tiba merasa hatinya sangat getir ketika ia membaca pesan dari para penonton yang memohon dukungan untuk Palestina. Meskipun beliau tengah berada di tengah ketegangan dan menghadapi berbagai risiko, Kang Ujang tidak bisa mengabaikan panggilan hatinya. Ia memutuskan untuk segera mengambil tindakan dan mengajak para netizen untuk berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat takbir untuk keselamatan saudara-saudara Muslim dan Muslimah di tanah air Palestina
yang sedang berjuang dalam kondisi yang sangat sulit. Saya doakan. Ya Allah, kirimkan kekuatan untuk warga Palestina. Hancurkan dosa Israel. Silite pada polong ngamen dah silite pada docok kami. Polongannya coro-coro Israel kurang ajar. Saya nanti nih, saya akan ngumpulin semua dukun-dukun santet nyantet Israel. Aduh kaya namanya. Sana anak mendingin lah. Daripada ngemprut-ngemprotin orang, santet aja Israel. Gak jelas. Akan tetapi, semakin Kang Ujang mendekati tujuan, semakin terasa aura mengerikan yang memancar dari dalam rumah itu. Ketika Kang Ujang Bustomi tiba di tempat yang dimaksud, ia melihat sepasang orang yang sedang menunggunya. Namun, ketika ia memberikan salam, orang itu menipis salamnya dengan sikap yang sangat angkuh. Kang Ujang akhirnya mengetahui bahwa orang itu adalah Dukun Abdul Karim. Beliau pun bertanya tentang panggilannya yang misterius tersebut untuk memuaskan rasa penasarannya. Ternyata, Abdul Karim sangat marah ketika mengetahui bahwa Kang Ujang telah menggempur semua usaha ilegal yang dilakukannya di kampung tersebut. Baginya, usaha tersebut hanya merupakan cari makan bagi sebagian penduduk setempat. Ia merasa bahwa Kang Ujang telah mengganggu kehidupan mereka dan bertindak semena-mena. Cari makan yang bener lah. Cari makan yang bener. Kesana aja tuh. Kemana? Terembuk-terembuk itu semuanya cari makan itu. Saya sih nggak ada urusan. Saya yang urusannya itu kenapa itu di backing sama model-model Anda. Gila. Saya gurunya. Saya dukunya. Mau Anda gurunya mau dukunya, saya nggak ada urusan. Meskipun begitu, Kang Ujang mencoba untuk tetap tenang dan memberikan nasihat kepada Abdul Karim bahwa apa yang dilakukan oleh anak buahnya telah merugikan orang banyak. Bahkan, ada saksi hidup dari seorang kiai yang memberikan fakta bahwa putrinya telah menjadi korban nafsu bejat dari anak buah Abdul Karim akibat tidak bisa bayar hutang. Namun, suasana tetap terus menegangkan ketika sang dukun tidak bisa diajak berbicara dengan baik dan bahkan merasa bahwa Kang Ujang telah memusnahkan semua bisnis pengikutnya. Suasana semakin memanas di dalam ruangan dan mencapai ambang batas yang sangat sulit untuk dikendalikan. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kang Ujang Bustomi dapat berhasil meluruskan ajaran sang dukun Abdul Karim yang telah banyak menyesatkan? Ataukah sang dukun akan tetap bersikukuh pada sikapnya, menciptakan sebuah adu kesaktian yang sangat berbahaya bagi mereka? Semua akan terjawab pada menit-menit selanjutnya, di mana detik demi detik akan menjadi semakin mencekam, menciptakan ketegangan yang memuncak, dan membuat hati penonton begitu berdebar-debar. Kamu Kasmat? Anda punya istri? Punya. Kalau istri saya tumpakin boleh? Boleh. Serius? Yang pinjam duit. Yang pengen berarti gila dong kamu. Gila. Kamu yang gila. Itu siapa tuh di samping? Istri orang. Waduh, kok istri orang di sini? Ngapain kamu istri orang di sini? Apa urusan kamu? Kamu istri orang kenapa di sini? Ya biarin aja. Apa? Suami saya barang yang kecil kok. Barang Kalau kecil, saya gitu. barang yang besar. Tahu kan? Yang kenikmatan itu manusia itu pribadinya. Terus urusannya apa kamu suaminya barangnya kecil, milihnya di barangnya gede? Ya siapa kan barangnya lebih gede, lebih enak. Tahu kan? Berarti gila semuanya. Kenikmatan. Kalau Anda mencintai dia, cerai dong suaminya. Anda masih punya Biarin suami. aja. Itu urusan saya, bukan urusan Anda. Urusan saya gimana? Gemblung kamu. Hewan. Punya anak kamu? Punya. Lah, ya itu urusan anaknya. Ya nggak apa-apa biar ada suami saya. Terus kalau hamil sama ini si Ontohod ini? Ya biarin, itu anak saya. Kamu jangan ceramain saya. Kalau mau ceramah di masjid kamu. Urusan anaknya kelahiran curut mungkin kayaknya. Curut. Edan sila Kasmat. Ya kamu yang gila. Gila kamu. Ya sekarang dia punya suami, kamu prutenya lahirannya curut. Hak saya, hak saya, hak saya. Asmat jangan ikut-ikut. Udah nasihatin saja semua. Tuh yang kemarin saya tempeleng-tempelengnya pada mati belum. Waduh. Kamu tuh sembarangan tindakannya. Itu gegabah, Asmat. Gegabah kan? Tamu sampai sakit. Kamu tuh menggunakan sihir. Sihir apa? Buktinya begitu. Tamu juga nggak ada. Sihir kamu digunakan sama kampung tembuk gitu. Sihir apa? Yang ada kamu sihir kontrolnya hilangin sama saya. Waduh. Kalau bisa boleh. Kira kamu sekarang gini aja. Sok, Anda maunya apa? Nggak terima? Maunya bebaskan tembuk kampung. Bebaskan apa? Bombardir sama saya. Gila Anda itu aja istri orang diembat.
Jangan coba-coba mengganggu. Kalau kamu mencoba-coba mengganggu anak buah saya, berarti dengan urusan kepalawan aku. Udah gini aja, Anda kembali aja pada jalan yang benar, Bos. Tidak. Nggak usah bertele-tele. Kembali aja. Kembali aja yang benar. Anda sok sholat tidak Anda? Waduh. Anda sholat tidak? Tidak. Setan berarti kamu. Kamu yang setan. Nah ya setan. Kamu yang juri. Kamu agamanya apa? Islam. Nah, kenapa nggak suatu nembukin istri orang? Setan berarti kamu. Wah, kamu ceramah sama saya. Udah pergi kamu. Nah, gini aja sok, tinggal pilih. Kalau saya nggak mau nasihatin Anda, saya mau kasih pilihan untuk Anda. Waduh, mau kuburan apa mau rumah sakit, tinggal pilih. Kamu tuh pangeran. Kamu tuh Gusti Allah. Kamu tuh manusia rendah. Mengapa bilang begitu? Tinggal pilih aja, nggak usah kebanyakan bacot. Pilih yang sehat aku. Mau pilih mana, kuburan apa rumah sakit? Waduh, gegabah tindakan. Kalau begitu buktikan di depan aku. Sombong kamu. Ya. Wah. Kurang ajar Anda ya. Duh. Iya. Apa yang merasuki pada dirimu? Iya. Iya. Walaupun sang dukun Santet Abdul Karim kabarnya sangat kejam, namun berkat semangat perjuangan yang tinggi dan ketekunan Kang Ujang Bustomi, ia akhirnya dapat melumpuhkan sang dukun. Namun, yang menarik bukanlah adegan adu kesaktian yang sebenarnya, melainkan pesan moral dan nilai dedikasi yang terselip dari kisah ini untuk dapat kita petik bersama. Pesan moral dari kisah ini adalah tentang pentingnya mempertahankan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan. Kang Ujang Bustomi sebagai seorang guru spiritual
memiliki tugas untuk membawa kedamaian dan membasmi kejahatan di kampung tersebut. Dan dia dengan tangguh mengejar misinya dengan penuh semangat dan keberanian. Selain itu, beliau juga tidak menyerah untuk membimbing Abdul Karim dan mengajarkan nilai-nilai yang benar padanya. Kita bisa belajar bahwa dalam hidup, kita harus mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan ketika kita berhadapan dengan tantangan yang sulit. Selain itu, pesan nilai dedikasi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang pentingnya mempunyai tekad dan tujuan yang kuat dalam menjalani hidup kita. Kang Ujang Bustomi merupakan sosok yang penuh semangat dan tekad untuk melakukan misinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tugasnya sangat berat dan berisiko. Beliau menunjukkan kita bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat dan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat melalui hambatan dan mengatasi segala rintangan. Dalam kesimpulannya, kisah dari sang tokoh guru spiritual ini mengandung banyak pesan moral dan nilai dedikasi yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempertahankan kebenaran dan melupakan keserakahan demi mewujudkan keadilan dan kedamaian. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, serta apa yang kita lakukan pada hari ini juga mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati,